Peralatan medis berkembang semakin canggih. Bagaimana cara mengelolanya? Elektromedis solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, perkenalkan nama saya Rohiat dari Pusdokes Polri Mars Urindo kelas 38A. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang tenaga kesehatan kelompok tenaga teknis biomedika yang terdiri dari 6 jenis tenaga kesehatan, meliputi yang pertama radiografer, yang kedua elektromedis, yang ketiga ahli teknologi laboratorium medik, 4 fisikawan medik, 5 radioterapis, 6 ortotik prostetik. Seperti kelompok nakes keteknisian medis kelompok tenaga teknik biomedika, yang akan saya perkenalkan terlebih dahulu adalah tenaga yang sudah banyak ada di rumah sakit dan puskesmas atau klinik. Nah, di video ini kita akan mengenal elektromedis sebagai tenaga kesehatan kedua dari kelompok tenaga teknik biomedik. Sahabat sehat, elektromedis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan teknik elektromedis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kualifikasi elektromedis, ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri pertama D3 sebagai ahli madya teknik elektromedik, dan yang kedua yaitu diploma 4 sebagai sarjana terapan teknik elektromedik. Pelayanan elektromedis adalah kegiatan pemeliharaan, perbaikan, kalibrasi, pemantauan fungsi, inspeksi alat elektromedik dan pengujian dan kalibrasi serta pengendalian atau pemantapan mutu keamanan, keselamatan pelaporan dan evaluasi pelayanan rancang bangun atau desain dan pemecahan masalah serta pembinaan teknis elektromedik. Apa aja sih yang dibutuhkan oleh seorang elektromedis di rumah sakit? Yang dibutuhkan oleh seorang elektromedis di rumah sakit yang pertama adalah STRE, yaitu surat tanda registrasi elektromedis. Ini adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kesehatan kepada elektromedis yang telah terregistrasi. Yang kedua adalah SIPE, surat izin praktek elektromedis. Kalau ini adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota kepada elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek. Standar profesi elektromedis adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang dikuasai dan dimiliki oleh elektromedis untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Organik profesi elektromedis adalah wadah untuk berhimpunnya para elektromedis. Elektromedis yang memiliki SIPE dapat melakukan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan elektromedis dalam menyelenggarakan dan menjalankan praktek berwenang. Setidaknya ada 13 kewenangan yang dimiliki seorang elektromedis yang memiliki SIPE ya. Yang pertama, mengoperasikan alat elektromedik dalam pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi. Yang kedua, melakukan pemeliharaan alat elektromedik. Yang ketiga, melakukan pemantauan fungsi alat elektromedik. Yang keempat, menganalisis kerusakan dan perbaikan alat elektromedik. Yang kelima, melakukan inspeksi unjuk alat kerja elektromedik. Yang keenam, melakukan inspeksi keamanan alat elektromedik. Yang ketujuh, melakukan pengujian layak pakai alat elektromedik. Yang kedelapan, melakukan pengujian dan kalibrasi alat elektromedik.
Yang 9, melakukan penyuluhan, pembelajaran, penelitian, dan pengembangan alat elektromedik. Yang ke-10, melakukan perakitan dan instalasi alat elektromedik. Yang 11, melakukan perencanaan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, serta pengujian dan kalibrasi alat elektromedik. Yang ke-12, melakukan kajian atau technical assessment yang berkaitan dengan alat elektromedik. Yang ke-13, memecahkan masalah dan bimbingan teknis di bidang elektromedik. Hasil kajian teknis dapat digunakan sebagai perencanaan, pengadaan, dan penghapusan alat elektromedik. Kewenangan tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau bersama tim. Dalam melakukan prakteknya, elektromedis wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan dan wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan elektromedik di fasilitas pelayanan elektromedik atau pelayanan kesehatan mempunyai peran yang strategis dan diperlukan koordinasi dengan unit layanan lain yang terkait, seperti yang pertama, menyusun kebijakan dan aturan yang mencakup pengelolaan peralatan elektromedik mulai dari siklus akuisisi atau penerimaan sampai siklus utilisasi atau pemanfaatan. Kemudian yang kedua, ikut menentukan perencanaan yang terkait kebutuhan pengadaan alat, mencakup spesifikasi peralatan elektromedik dan kesesuaian peralatan elektromedik dengan kebutuhan pelayanan. Yang ketiga, mengusulkan rencana anggaran terkait biaya peralatan elektromedik, mencakup pemeliharaan, pencegahan, perbaikan, dan pengujian alat, serta mengusulkan biaya operasional untuk biaya pemeliharaan yang mendesak. Keempat, mengusulkan pengembangan sumber daya manusia yang terkait pengelolaan peralatan elektromedik baik pelatihan internal maupun eksternal. Yang kelima, memuat dan mensosialisasikan standar prosedur operasional, standar prosedur pemeliharaan peralatan elektromedik, prosedur pengujian atau kalibrasi, tata pendokumentasian, pencatatan, serta pelaporan pada unit pelayanan terkait dengan memperhatikan norma-norma kesehatan dan keselamatan kerja. Sobat sehat, salah satu yang menarik dari pelayanan elektromedik adalah penyusunan jadwal pemeliharaan berdasarkan perhitungan nilai equipment management atau IM berdasarkan yang pertama fungsi, yang kedua aplikasi. Ada rumusnya, nanti bisa dilihat pada Permenkes. Yang ketiga kebutuhan pemeliharaan, yang keempat riwayat kerusakan. Peralatan elektromedik di Fasiankes semakin lama semakin banyak, canggih dan mahal. Karena itu pelayanan elektromedik mutlak ada. Langkah pelayanan elektromedik bisa dilihat selengkapnya pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang standar pelayanan elektromedik. Jadikan sebagai acuan pembentukan pengembangan pelayanan elektromedik ya. Baik sobat sehat, gitu aja dulu. Saya tetap mengundang masukan dari sahabat sehat semuanya. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.